Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Molly Pangurian dengan NIM 2104411000094. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian keterampilan interpersonal. Keterampilan interpersonal merupakan komunikasi yang dilakukan dalam suatu hubungan antara dua orang atau lebih, baik secara verbal maupun nonverbal, dengan tujuan untuk mencapai kesamaan bersama. Jadi keterampilan ini menekankan pada hubungan seseorang dengan individu atau grup lain. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian konsep diri. Konsep diri atau self-concept adalah pikiran dan keyakinan seseorang mengenai dirinya sendiri. Misalnya, deskripsi seorang anak kecil. Saya berumur 8 tahun. Saya penari terbaik di kelas atau saya yang paling pintar di kelas. Deskripsi ini tentang konsep diri bisa juga dibuat secara detail, meliputi banyak aspek seperti sebuah resume seseorang. Sumber-sumber konsep diri. Yang pertama ada harga diri atau self-esteem, penilaian baik positif atau negatif individu terhadap diri sendiri. Yang kedua yaitu penilaian sosial atau social evaluation. Kebanyakan informasi mengenai diri sendiri tidak dapat dari perenungan atau refleksi diri, melainkan dari orang lain. Bentuk-bentuk konsep diri yaitu konsep diri positif adalah kemauan yang dimiliki individu dalam memahami dan menerima sejumlah fakta yang sangat bermacam-macam tentang dirinya. Yang kedua yaitu konsep diri negatif, penilaian yang negatif terhadap diri. Pada individu yang mempunyai konsep diri yang negatif, informasi baru tentang dirinya hampir pasti menjadi penyebab kecemasan dan rasa ancaman terhadap diri. Kemudian ada pertanyaan dari Bagus Purnomo dengan NIM belakang 094. Di sini pertanyaannya adalah apa yang menyebabkan seseorang memiliki tingkat penerimaan diri yang rendah? Jawaban saya yaitu hal ini termasuk ke dalam konsep diri negatif. Seseorang tersebut adalah individu yang mempunyai konsep diri negatif, di mana informasi baru tentang dirinya pasti hampir menjadi penyebab kecemasan. Rasa ancaman terhadap diri apapun yang diperoleh tampaknya tidak berharga dibandingkan dengan apa yang diperoleh orang lain. Ia selalu merasa cemas dan rendah diri dalam pergaulan sosialnya karena tidak adanya perasaan yang menghargai pribadi yang penerimaan terhadap dirinya. Kemudian soal nomor 2, pertanyaan dari Ahmad Samroni dengan di belakang 101. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mengatasi konsep diri yang negatif? Jawaban saya yaitu kemunduran dan kegagalan adalah bagian dalam kehidupan. Namun mungkin ada di kepala kita menyimpan komentar paling negatif tentang kegagalan yang kita alami. Nah, caranya buanglah suara-suara negatif dari dalam pikiran kita dan jadilah suara pendukung setia diri sendiri dengan sugesti positif yang memberi kamu ruang untuk menganalisis tindakan tanpa penilaian. Ini akan menahan diri kita menjadi pribadi yang pasrah dan mengembangkan keberanian untuk keluar dan melakukan hal benar. Kemudian pertanyaan terakhir dari Ahmad Wahyu Prasetya dengan NIM belakang 083. Pertanyaannya adalah bagaimana cara membentuk konsep diri yang positif pada diri sendiri? Jawabannya adalah terdapat 3 cara yang dapat membentuk konsep diri yang positif. Yang pertama yaitu menghargai diri sendiri, yang kedua berpikir positif, dan yang ketiga menolong orang lain. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.